Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matikal azim. Alhamdulillah bi ni'matis siha wal afiyah. Alhamdulillah bi tamamun ni'mah wa ridallahu azza wa jalla. Nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an abadan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat wal afiyah. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah nikmat sehat, berlimpah keberkahan Allah, berlimpah rezeki dari Allah, dan yang paling utama lagi tiap hari ibadah kita makin nyaman, makin nikmat, makin khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama ketika diajak oleh siapapun dai-nya, siapapun ustadznya, ketika ngajak alhamdulillah langsung kita jawab dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita diajak salawatan, antum langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang disampaikan oleh sang ustadz, sang kiai yang ngajak ada duduk di sini bukan untuk didengar, tapi diamalkan langsung. Karena kalau setiap kita mengucapkan alhamdulillah, semoga setiap nikmat kita pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, empat macam yang dia selesaikan oleh dosa dihapuskan, salawat nama kita diangkat Allah derajatnya, pahala diganjar 10 kali lipat, luar biasa, hanya satu salawat saja. Maka berbahagialah yang sering duduk di majelis-majelis ilmu. Yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, yang wajib hadir di majelis ilmu itu adalah para bapak-bapak dan laki-lakinya. Nuntut ilmu itu kelasnya sampai bandingan dengan jihad pun sampai tidak sepatutnya semua orang keluar ke medan perang. Ada sebagian yang menuntut ilmu saking masya Allahnya tingginya derajat menuntut ilmu dalam syariat Islam. Semoga kita Allah berikan kecerdasan selalu dan kemuliaan dengan ilmu kita, dan ilmu itu kelak bermanfaat di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya mengingatkan bulan kemarin sudah saya mengingatkan manajemen kematian. Perlu diingat meminta waktu terbaik untuk mati hari Jumat. Bulan terbaik untuk mati bulan Ramadan. Kalau tidak dapat di antara dua ini, minta di bulan Haram. Tempat terbaik untuk meninggal di Makkah dan Madinah. Madinah pun minta dikuburkan di Baqi. Siapapun yang dikuburkan di Baqi dibebaskan dari azab kubur. Antum paham? Umur kita dunia ini paling tua hari ini, yang paling rekornya sekarang 120 tahun. Paling tua. Tapi umur kubur kita ada yang sudah ribuan tahun. Baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah dikubur, nggak hidup lagi. Jadi tolong diingat, umur kubur itu lebih panjang daripada umur dunia kita. Sedangkan amalan dunia ini untuk mempersiapkan bukan akhirat dulu, di kubur dulu nih. Jadi jangan dianggap remeh kehidupan di kubur yang panjang banget gitu. Hanya ada dua tempat ya doa ketika ada kematian. Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin nur. Antum tahu arti kedua ini? Apa? Doa aja ya selama ini. Ustaz jangan jawab Ustaz.
Itu ngecingin kita kan. Baik. Yang pertama, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Yang kedua, yang sadis, semoga kita tidak pernah ada di sana. Wala taj'al qabrahu khufratan. Dan jangan jadikan kuburnya khufrah. Khufrah itu lumbung dari lumbung-lumbung neraka jahanam. Antum tahu lumbung itu tempatnya hanya sebesar badan kita. Walal fauq, walal tahat, walal yaman, walal yasir, walal amam, walal wara. Nggak bisa ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Sepas-pas badan. Gelap gulita, nunggunya ribuan tahun, diazab sesuai dengan dosa masing-masing. Auzubillah min dzalik. Matiin lampu di sini aja, ruangan sebesar ini ngerayap gitu. Benar? Di rumah kalau lagi mati lampu mulai itu. Lagi enak-enak nonton gedung nyandung apa deh. Lah ini khufratan min khufarin niuro. Sumur dari sumur-sumur neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi doa itu hati-hati, bukan sembarangan. Dan sumurnya itu yang saya buka dalam hadis, walal yaman walal yasar. Nggak bisa ke kanan ke kiri, nggak bisa bergerak banget. Makanya kalau ada ngomongkan orang mayit itu ngantuk, bego banget, dia lagi nungguin azab dia di situ. Tidak ada satupun makhluk yang meninggal bisa ngantuk lagi, enggak. Itu kerjaan iblis semua. Hanya satu makhluk yang tidak bisa disumpamakan oleh syaitan adalah baginda Rasul. Selesai. Selebihnya kerja syaitan. Makin antum ketakutan, di situ ada orang mati digantung, gentayangan, wah makin senang tuh syaitan. Makin merinding, makin keluar tuh iblisnya. Dan kerjaan dia nakutin umat manusia gitu. Makanya bagus kalau beli rumah yang habis orang mati bunuh diri, itu pasti murah rumahnya. Tinggal dirukyat aja, ditempatin, jangan takut, karena tidak ada satu makhluk Allah yang gentayangan. Setelah dia meninggal hanya ada di dua tempat, taman dari taman-taman surga Allah atau sumur lumbung dari neraka jahanam. Nauzubillah. Antum bayangin, belum diazab saja sudah ada tempatnya, adalah tempatnya sumur atau lumbung dari neraka jahanam. Belum dicambuk, belum dipukulin, belum ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, sudah di sini dia. Nauzubillah min. Semoga kita semua tidak mendapatkan tempat ini ya Allah, amin. Lindungin kita dari khufar min khufarin niuro, amin ya rabbal alamin. Yang waktunya ribuan tahun. Wallahu alam, kita nggak tahu kiamat kapan. Tapi semua penanti ini ke padang mahsyar sedang ada yang nanti cuma dua tempat, di taman surga atau di sumur atau lumbung neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Semoga kematian kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini yang pertama, mengingatkan kita semua, manajemen selalu meminta setiap sholat 5 waktu dipinta terus. Karena kita nggak tahu kematian kita kapan. Baik. Yang kedua, mari kita banyak-banyak selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di yaumil Jum'ah. Mohon Bapak Ibu ini rahmati Allah, hadis sahihnya yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kita semua, yang paling banyak sholawat di hari Jumat. Jadi kalau antum sholawat 1000, ada yang 1500, kita nggak terbaik. Maka usahakan hari Jumat itu sholawatnya bukan 1000. Para a'imah terdahulu puluhan ribu mereka. Usahakan di hari Jumat nggak ada zikir lain, hanya sholawatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk mulia dimuliakan Allah di hari paling mulia, dan dibaca disebut-sebut di hari mulia ini. Dan semoga kita yang memuliakannya Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Maka tolong jangan dilupakan, setiap malam Jumat sampai ke azan maghrib hari Sabtu, hari termulia, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita sirah sampai masuk Islamnya dua sahabat mulia. Awalnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, baru setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah tribulasi, dan tolong ingat ya, tribulasi kepada Rasulullah itu tiap hari. Tolong diingat oleh kita, tiap hari apapun dikerjain hidup Rasul di Mekah.
Yang nggak bisa mereka lakukan tuh membunuhnya doang, gitu. Karena dalam perlindungan pamannya, itu aja. Tapi dicekek, ditimpukin batu, kotoran binatang, dikerjain, rumahnya ditimpukin bangkai, segalanya tiap hari dia Rasulullah rasakan. Dan itu pun yang terjadi kepada para sahabatnya. Dan derita itu berjalan bukan setahun 2 tahun. Mulai ketika Allah berikan, bahasa saya gini, ketika derita itu makin panjang, Allah kasih busyra. Rewardnya dari Allah diberikan masuk Islamnya Sayyidina Hamzah ini tukang berburu, manahnya luar biasa. Makanya nanti kalau lagi perang dia terdepan dan luar biasa ketika perang. Karena emang kerjaan dia memburu terus. Bahkan ketika Rasulullah dibuli di Masjidil Haram, itu Abu Jahal kepalanya diketoknya pakai busur panahnya dan ompal sini. Karena emang menakutkan kalau dia megang busur gitu. Saking tepat sasaran ketika dia melakukannya. Maka masuk Islamnya Sayyidina Hamzah menggetarkan kafir Quraisy. Ditambah masuk Islamnya, tolong diingat, Umar bin Khattab itu lebih iblis dari iblis sebelum Islam. Ya, jadi kalau dalam satu sirah terus mengatakan, kalau Umar berjalan satu lorong, iblis ngambil jalan lain. Dalam sirah itu sampai gitu, karena nggak usah digoda aja, ini lebih iblis dari iblis tingkahnya gitu. Ngapain goda orang ini, iblis pun takut dengan Umar gitu. Ini kiasan saking bejatnya Umar ketika sebelum Islam. Siapa yang tega bunuh anaknya hidup-hidup gitu. Karena hinanya bagi orang Arab punya anak perempuan. Santai aja dia nyangkul anaknya. Ila aina ya abi? Kita mau jalan-jalan. Pas dicangkul, "Mada ta'mal ya abi?" Dia sambil cerita dengan anaknya, seenak aja nggak ada beban. Dan mengubur anaknya sambil bercerita. Dikuburnya hidup-hidup, setelah dimasukkan ke liang kubur, "Mau ngapain saya di sini abi?" Dia nanya ke bapaknya. Dan tidak bergeming sang ayah sama sekali. Makanya nanti orang yang paling banyak menangis setelah masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Setiap malam dia menangisi amal-amal dia sebelum Islam. Karena tingkah jahiliyahnya tadi, dia jalan di sini, syaitan pilih jalan lain. Itu kiasan menunjukkan saking bejatnya Sayyidina sebelum Islam. Nah, masuk dua tokoh ini berita gembira dan musibah bagi kafir Quraisy. Ibaratin tribulasi panjang ada solusi, dan Umar menggetarkan, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasulullah di kitab sirah ini, "Setelah aku masuk Islam, bolehkah aku mengumumkan keislamanku? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Karena kalau kebenaran, nampakkanlah kebenaran itu. Rasul nggak bisa ngomong lagi, datang dia. Semua tokoh-tokoh besar, 25 tokoh yang menjadi organisasi kafir Quraisy yang dibuat untuk menghalau dakwah Rasul, didatangin satu persatu, digedor rumahnya. Asyhadu bi anni muslim. Bukan dipukulin, ketakutan semua, nutup rumah kembali. Baru nanti ketika dia perang dengan kaumnya, dengan kabilah Al-Khattabnya, ketika besoknya diumumkan di keluarganya, "Saya masuk Islam." Itu Umar kelahi dengan keluarganya sampai siang hari, saking kuatnya, sampai matahari sudah terik-teriknya, baru setelah dia udah kecapean, "Terserah kalian mau ngapain saya." Jadi kalau antum dipukulin yang tukang silat, udah santai aja, dia menikmati dipukulin gitu. Saking panjangnya dari sejak pagi terus gelabak-gelubuk dipukulin orang-orang kafir Quraisy, dia hadapin sampai siang hari, dia lelah. Baru setelah itu, "Serah kalian mau ngapain." Saking kuatnya Umar bin Khattab. Ketika awal dia masuk Islam, itulah fondasi dasar mulainya dakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi mulai terbuka. Masuknya dua tokoh besar, kalau bahasa saya ini orang lapangan nih. Bukan orang teori, bukan orang di belakang meja gitu. Orang yang emang di lapangan menakutkan yang masuk nih. Jadi terbukalah dakwah itu mulai terang-terangan. Ternyata setelah diberikan busro ini, ujian makin berat. Paman Rasulullah ditemuin oleh kafir Quraisy, tetap dengan ancaman yang sama.
Kalau antum baca sirah ini, puluhan kali kafir Quraisy itu selalu menemui paman, minta dilegalkan untuk membunuh Rasulullah. Ingat, niat mereka tuh dengan Rasulullah bukan ngacaukan, membunuh Rasulullah. Segala cara didatangkan puluhan kali ketemu dengan paman. Akhirnya setelah masuk Islamnya Umar dengan Hamzah, sang paman mengumpulkan keluarga besar Bani Muthalib, Bani Abdul Manaf, dengan Bani, satu lagi, ada 3 Bani. Dikumpulkan oleh paman Rasulullah. Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim. 3 Bani ini syura membuat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Baik muslim ataupun kafir maupun yang muslim sebagai langkah untuk menjaga kebersamaan, yang tidak bergabung dalam kesediaan ini adalah saudaranya hanya 1 orang. Dipinta semuanya 3 Bani ini untuk melindungi baginda Rasulullah SAW. Yang membelot cuma 1 orang dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dengan Bani Abdul Manaf. Hanya 1 orang yang membelot, Abu Lahab. Jadi kesepakatan mereka melindungi Rasulullah setelah orang-orang kafir menemuin Abu Thalib, ingin tetap membunuhnya. Nah, gara-gara perlindungan yang mendalam dari 3 Bani ini, tolong ingat, perlindungan dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dengan Bani Abdul Manaf ini, baik muslim ataupun kafir, semuanya melindungi, luar biasanya. Kekuatan Bani itu benar-benar terlihat gitu, pembelaan mereka. Tapi hasil dari pertemuan yang membuat Rasulullah senang nggak lama, cuman 40 hari setelah itu kafir Quraisy 25 tokoh dengan dedengkotnya Abu Lahab ini yang membelot dari keluarganya kumpul, muncullah piagam Zolim. Kalau di buku ini nggak mau ngomongkan piagam Makkah karena menghinakan Mekah. Jadi Safiur Rahman tidak mau, kan kalau kita banyak kenal piagam Mekah, artinya kita menghinakan Makkatul Mukarramah. Dia nggak mau nyebutnya piagam zolim dan menghinakan agama Allah, pemboikotan yang paling zolim di muka bumi gitu. Antum bayangin, setelah dilindungin oleh keluarga besarnya, Abu Lahab dengan 25 tokohnya bersyura, bermusyawarah, membuatlah pemboikotan secara menyeluruh. Isi boikotannya, mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinana untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muthalib. Isinya larangan menikah dengan 3 Bani ini, larangan berjual beli, larangan berteman, larangan berkumpul, larangan memasuki rumah mereka, larangan berbicara dengan mereka, kecuali jika mereka secara sukarela menyerahkan Muhammad untuk mereka bunuh. Ini benar-benar kesepakatan yang sangat zalim. Larangannya itu benar-benar muamalah sosial, habis-habisan. Nggak boleh nikah, nggak boleh jual beli, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ketemu, nggak boleh datang ke rumahnya. Habis diputus, habis benar. Total. 3 Bani ini dikucilkan habis-habisan, tidak punya tempat bahagia di kampung halamannya sendiri. Antum tinggal di sini, rumah di situ dikucilkan oleh warga alam asri 3 gitu. Nggak boleh ngapa-ngapain lagi sudah. Yang lebih fatalnya lagi bukan cuma diboikot seperti itu. Setiap pedagang datang ke Mekah, semua barang langsung diborong habis-habisan. Semahal apapun nggak ada lagi barangnya. Jadi kalau dalam sirah sini bukan masalah harga mahalnya. Kalaupun harga mahal, Khadijah masih terbeli gitu. Karena beliau salah seorang saudagar gitu tadi. Tapi barang pun nggak ada gitu.
Nauzubillah min. Antum tahu berapa tahun perjanjian itu ada di Ka'bah? Ditempelkan oleh mereka perjanjiannya di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ini menunjukkan dulu Ka'bah itu nggak sakral kayak sekarang ditutup segala. Zaman itu Ka'bah dalamnya pun masih bisa keluar masuk. Ditempel di dalam Ka'bah. Perjanjian zolim ini. Lama waktunya berapa tahun? 3 tahun Rasulullah dizolimi dengan perjanjian zolim ini. Yang sangat menderitakan kehidupan Rasulullah bersama Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan Bani Abdul mana? Satu orang liciknya, makanya hati-hati kadang-kadang di keluarga ini ada aja satu yang apa nih? Pembuat onar, pembuat ulah, pembuat ribut, mutus silaturahim, karena udah diingatkan di sirahnya. Jadi keluarga sesoleh kayak Rasulullah saja punya musuh dari keluarga sendiri. Udah diingatkan Allah nih sil. Jadi kita pun akan ada seperti itu. Karena syaitan tuh gak pernah tidur. Syaitan itu 24 jam gak pernah tidur, mikirkan ngancurkan kita semua masuk. Itu yang dia pinta dengan, kalau bahasa antum lihat dialog syaitan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, nanti surat Al-Hijr, dari surat Al-Mu'minun, banyak dialognya diulang-ulang. Itu luar biasa, syaitan itu memuji biizzatika ya Allah. Ya di situ. Dengan izahmu ya Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai yaumil kiamat. Dan aku akan menggoda mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping mereka, dari kiri, dari atas mereka, dari bawah mereka. Nggak ada tempat yang kita bisa lari dari godaan syaitan. Dan itu dia minta izin dengan Allah. Diizinkan pula gitu. Halo. Maka kalau saya ngeliat, Masya Allah, mereka ini punya waktunya, resortnya, semuanya berdaya banget untuk menghancurkan Rasulullah. 24 jam dipikirkan detil bagaimana cara. Begitu hebatnya dasarnya iblis bekerja sama dengan kafir Quraisy. Ingat yang bulan kemarin sudah saya sampaikan, asadun nas adawatan lil ladina amanul yahudi wal ladina asyraku. Sebenci-benci manusia kepada umat Islam ini orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu sebenci-bencinya. Ini digambarkan di sini gitu. Saking bencinya iblisnya, tingkah iblisnya, pemboikotan ini benar-benar sangat amat zolim dan durhaka banget dengan Nabi Allah. Yang diboikot bukan cuma Rasul, sekeluarga besar gitu. Gara-gara Abu Lahab tahu keluarga ini membuat kesepakatan melindungi Rasulullah. Kan kalau bahasanya gini, 7 tahun yang melindungi Rasulullah ini hanya pamannya saja. Jelas? Yang tidak boleh dilindungi. Setelah itu harus melindungi Rasulullah, diajak keluarga besar. Maka Abu Lahab, wah ini tambah kuat aja nih kedudukan Muhammad. Kelicikan Abu Lahab. Suroklah dia membuat kesepakatan ini karena sudah ada perlindungan lebih besar. Dibuatlah, ternyata makanya kadang-kadang di balik kenikmatan itu langsung datang ujian lebih besar lagi. Yang lebih menyengsarakan 3 tahun. Sampai di sirah ini, di buku ini disampaikan, sampai akhirnya para wanita dan anak-anak hanya bisa makan dedaunan. Gak ada lagi yang bisa dimakan. Untuk bayangin, kita masih enak. Jadi kalau sampai ada status seorang Muslim yang lagi ngelihat kondisi Gaza, mereka lah yang merasakan derita baginda Rasulullah SAW. Karena mereka diboikot, nggak bisa makan, diembargo sampai makanan nggak bisa masuk dari manapun. Yang kemarin terjadi di Gaza, itu pun enak, dunia ribut. Lah ini 3 tahun. Embargonya bukan cuma nggak dikasih makan, tapi nggak bisa segala hal. Antum bayangin, ngobrol nggak boleh, duduk bareng nggak boleh, silaturahim nggak boleh, datang ke rumahnya nggak boleh, diputus apa banget, udah selesai.
dikucilkan, diasingkan di tengah kampung sendiri. Allahu Akbar. 3 tahun. Coba antum meresapin, antum bayangin, waktunya bukan sebentar, bukan kayak Gaza 4-5 bulan gitu. 3 tahun. Nabi mulia yang didampingin oleh malaikat Jibril bersama kaumnya dideritakan oleh syaitan, minta izin dengan Allah, dikasih izin gitu. Kenapa saya bilang dikasih izin? Selesainya 3 tahun itu setelah dimakan perjanjian, itu dimakan ayam. Ingat, itu bukan perjanjian. Kalau perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ini enggak, memboikotan, orang-orang kafir Quraisy membuat perjanjian mereka sendiri untuk memboikot Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Muthalib. Jadi ini tidak ada, kalau itu perjanjian duduk bareng kan gitu. Enggak, ini mereka kumpul, tokoh-tokohnya mengumumkan perjanjian zolim itu diletakkan di dalam Ka'bah. Setelah derita yang cukup panjang, sampai dalam sirah yang saya baca di buku lainnya, apa nih? Astagfirullahaladzim, Manhaj Haraki, dikatakan Sayyidatul Khadijah itu awal-awal pemboikotan itu masih menyusui Sayyidatul Fatimah. Yang keluar sudah air, bukan lagi air susu, tapi sudah langsung menyusui darah. Ketahuannya ketika dia membukakan pintu Rasul. Nah ini yang hebatnya Sayyidatul Khadijah ini. Jadi tahunya dia menyusui susu darah itu ketika setiap kali Rasulullah datang ke rumah, Sayyidatul Khadijah itu sesibuk apapun dia yang pasti bukakan pintu. Oh, ini hebatnya Sayyidatul Khadijah. Walaupun lagi nyusuin anak. Kalau kita jangankan lagi nyusu, lagi masak, nak bukain tuh ayammu pulang. Halo, benar? Ibu lagi sibuk masak gitu. Ini lagi nyusuin itu paling ribet gitu. Jelas? Dilepaskan menyusunya, dibukakan pintu Rasul. Rasul tahu ketika ngelihat air susunya keluar darah, baru tahu cerita itu dari Rasul. Sambil menangis Rasulullah. Tidak pernah dia ngungkapin deritanya. Wanita mulia ini. Yang nanti setelah 3 tahun diboikot, 2 orang mulia syahid. Jadi derita yang sangat menyengsarakan ini, paman Rasulullah meninggal di bulan Rajab, bulan haram. 3 bulan setelah pamannya meninggal, yang tidak bergeming tadi, derita dinikmatin, anaknya tetap disusuin, gak ngeluh apa-apa. Suaminya sampai yang nangis suami bukan istri. Halo, yang biasanya nangis itu adalah istri nuntut kepada suami. Ini nggak ada keluar kata-kata tuntutan apapun. Setelah ngelihat istrinya menyusui dengan darah, suaminya nangis. Nggak ada kata-kata keluar dari mulutmu membicarakan engkau menyusui darah segalanya, nggak ada keluar dari mulut Sayyidatul Khadijah. Derita yang sangat panjang inilah membuat pamannya sakit parah karena nggak ada makanan sehat lagi. Semua makan. Baru kadang-kadang keluarga besar Sayyidatul Khadijah ini karena banyak saudagar, itu bisa makan tapi tidak bisa mencukupi, menyembunyikan, memasukkan makanan itu secara intelijen lah gitu, masukkan gandum-gandumnya, itu pun tidak pernah menyukupi untuk makannya selama berhari-hari. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Muthalib yang diboikot. Jadi siapapun yang bantu keluarga ini pasti dibunuh nanti. Saking parahnya pemboikotan yang sangat sadis ini. Sudah dengan perjanjian, ingat perjanjian, isi perjanjiannya tuh yang saya bacakan tadi, larangan menikah. Jadi memutus nih, nggak boleh lagi nikah dengan keluarga siapapun. Larangan berjual beli, larangan berteman, larangan berkumpul, larangan memasuki rumah mereka, larangan berbicara dengan mereka kecuali jika mereka secara sukarela menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu aja.
Jadi kesepakatan zolim ini ujungnya cuman semua larangan ini mansub, terhapus dengan syarat mereka serahkan Rasulullah, baru dibuka larangan. Tapi Allah berkehendak ujian ini dibuat panjang. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi bilang, kalau kita membaca sirahnya yang di Madinah itu sudah kenikmatan. Derita sirah 13 tahun itu sengsara. Makanya kemarin saya diskusi dengan seorang sahabat dalam silaturahmi, Nabi Ayub itu deritanya panjang kan? Halo? Ada yang tahu berapa tahun? Berapa? 14 tahun. Sirah itu ada yang mengatakan dari 12 tahun sampai 18 tahun. Di antara itu 12 sampai 18 tahun. Saya membaca sirahnya, saya nggak mau menyimpulkan karena namanya sirah itu macam-macam semuanya. Ada yang menemukan 12 tahun, ada yang menemukan 14 tahun, ada yang 16 tahun, yang paling panjang 18 tahun. Itu pun cuman mintaan iblis adalah menguji Nabi Allah Ayub semata, satu derita. Nabi Ayub tuh ujian awalnya adalah bukan langsung sakit kan gitu. Jelas? Nanti yang pertama diambil kekayaannya dulu. Halo? Selesai kekayaannya, anak-anaknya disyahidkan semua. Baru setelah itu diberikan penyakit. Lagi berpenyakit itulah istrinya. Istrinya berapa? Halo? 4 orang istrinya, yang tahan cuma istri tua. Ya? Makin busuk tubuhnya, makin penyakitnya makin parah, kustanya makin deritanya, makin nananya keluar terus, nggak ada yang tahan lagi bini. Nih hati-hati nih bini dunia nih. Jadi ketika nikmat, bawa barang-barang, kaya raya, setelah itu lagi sengsaranya, 3 istrinya meninggalkan, tinggal istri tua aja. Itu pun di ujung istri tuanya tetap meninggalkannya. Makanya lockdown pertama di muka bumi ini Nabi Allah Ayub, yang tempatnya sekarang masih ada di Salin Urfa. Gua tempat lockdownnya Nabi Ayub itu masih ada sekitar dari Istanbul itu naik pesawat 3 jam. Masih ada sampai sekarang. Bahkan air minum yang kata Allah keturukan kakinya ke tanah. Dan nanti keluar muncrat mata air. Disuruh oleh Allah minum air itu dan mandilah kau dengan air baru sembuh. Nanah derita, tapi setelah kesabaran Ayub alaihissalam yang panjang ini 12 sampai 18 tahun, semuanya dibalikkan Allah, diganti dengan berlipat-lipat. Jadi sebelum dia kena sakit, kekayaannya 1 triliun misalnya diganti Allah jadi 2 triliun. Anaknya 16 diganti menjadi 32 gitu. Istrinya 4 diganti menjadi 8. Dilipat gandakan oleh Allah semuanya dengan kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji personal pribadinya. Rasulullah 13 tahun diuji Rasul dan para sahabatnya. Makanya kalau saya mengatakan kemarin, Bapak ini yang nanya, yang terkait dengan Rasulullah itu dengan nabi-nabi lain, sehebat apapun gantengnya Nabi Allah Yusuf, saya sudah jelaskan. Semulia apapun Nabi Allah Sulaiman punya kerajaan, yang ngunci lagi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan berikan kerajaan ini kepada siapapun setelah aku mimba'di, kata Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman diberi kerajaan, bisa bicara dengan semua makhluk, tapi Nabi Allah Sulaiman tidak diberikan khalifah fil ard. Jadi semua kenikmatan Rasulullah terdepan, tapi derita pun nanti Rasul lebih menderita dari para nabi-nabi terdahulu. Jadi jangan ngelihat Rasulullah itu enaknya saja, mulianya, diangkat derajatnya, gantengnya. Derita baginda Rasulullah itu Malik yang paling banyak mendapatkan derita. Dari sini kesimpulan saya, 13 tahun di Mekah itu tolong diingat adalah ujian. Maka nanti siap-siap umat Islam ini akan banyak diuji.
Jadi yang paling, karena nabinya paling banyak diuji, maka kita pun orang-orang beriman, orang-orang yang paling banyak mendapatkan. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Tolong diresatin. Ahasiban nas, apakah kamu mengira, ayyutraku ayyaqulu, kamu mengatakan ayyutraku ayyaqul, mulutmu membicarakan kamu telah aman, telah beriman, wahum la yuf, sedangkan kamu belum di. Ujian itu syarat seorang mukmin. Jadi belum beriman kalau belum diuji. Makanya ada ujiannya nanti. Kalau derita Rasulullah, nanti kalau kita sekarang udah beda-beda. Ada ujiannya anak, ada ujiannya istri, ada ujiannya harta, ada ujiannya jabatan, ada ujiannya dari lingkungan sebagainya. Setiap kita hidup kita hari ini nih, masing-masing punya ujiannya. Ada ujian penyakit, macam-macam kita. Maka siapkan mental kita, setiap kita akan diberikan Allah ujian. Karena nabinya paling banyak menderita. Jadi jangan sampai berislam ini pengen enak aja. Siapkan mental kita, yakinlah di antara setiap kenikmatan pasti ada ujiannya. Sebaliknya di setiap ada ujian pasti ada fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Begitu luar biasanya. Tapi Anda cuma bayangkan gini, nggak masuk akal banget. Berat deritanya itu 3 tahun loh, pemboikotan yang bengis banget gitu. Bayangkannya itu berat banget sih. Nggak boleh bermuamalah dalam segala kehidupan panjangnya 24 jam. Hatta makanan pun sulit dapatnya, ya Allah. Nabi paling mulia diuji seberat itu. Yang luar biasanya, tidak ada satu permintaan Rasulullah untuk minta, ya Allah selesaikanlah derita ini. Nggak ada sirah pun saya baca satu. Allahu Akbar. Mulianya baginda Rasulullah itu ketika diuji diterima dengan ikhlas. Nggak ada keluh kesah. Makanya nanti antum lihat. Banyak kabar yang saya dulu dapat sampaikan, nanti cucunya akan dibunuh. Itu disampaikan oleh Rasulullah ketika Allah memberikan kain kafan untuk kematian Sayyidatul Khadijah 5, tapi cucumu 1 nggak dapat. Tapi Rasul nggak pernah minta doa. Kenapa? Rasulullah mementingkan doanya untuk umatnya. Satu-satunya Nabi di muka bumi ini yang doanya ditangguhkan di yaumil hanya baginda Rasulullah SAW. Maka rugilah antum nggak sholawat. Sekali-sekali nangislah karena Rasulullah. Karena cintanya dengan umat ini melebihi segala hal. Derita yang dia rasakan nggak pernah diminta. Tapi untuk umatnya terdepan. Maka mohon jangan nyakitin umat Muhammad. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi dengan umat Muhammad. Karena Rasulullahnya sangat mencintai kaum ini. Dia menderita, dia tidak pernah mikirin dirinya. Keluarganya, nasabnya, keturunannya, baninya 3 tahun menderita, dia nggak minta kepada Allah. Apa yang nggak bisa bagi Rasulullah? Jelas? Kalau dia berdoa diijabah oleh Allah, tapi dia tidak minta. Karena dia lebih tahu visioner ke depan. Doanya bukan untuk hari ini. Doanya bukan untuk derita 3 tahun, tapi doanya untuk umatnya. Bahkan kalau saya mungkin dalam membaca sirah, terkadang nggak masuk akal. 2 orang yang dijamin surga, Bapak Ibu. Rasul tahu cerita itu. Nanti akan berperang. 2 orang yang dididik oleh Rasulullah dari balita. Sayyidina Ali itu hidup di rumah Rasulullah dari kecil, masuk Islam umur 8 tahun. Istrinya yang mulia, satu-satunya gadis, menikah dengan Rasulullah di umur belia, bergabung dengan Rasulullah setelah baligh.
Setelah boleh berhubungan dengan suami, bergabung dengan Rasulullah, tapi nanti di umur tuanya mereka harus berperang. Dua orang yang, kalau saya bayangkan ini nggak masuk akal ini. Dua orang dijamin surga. Kedua-duanya dijamin surga. Nanti ketika kepemimpinan Sayyidina Ali yang terkenal perang Siffin, Sayyidina Ali berperang dengan istri mulia Rasulullah, Sayyidatul Aisyah. Rasul nggak pernah minta pula, dia nggak berperang. Dua orang mulia nggak masuk akal. Anak baca cerita. Halo, jelas? Derita yang dirasakan Rasulullah itu pahit. Jadi kalau kita menjadi umatnya tidak memahami sirah itu hanya membaca saja, tapi nggak meresapi mendalam dan nggak mencintainya dari batin paling dalam. Satu-satunya makhluk yang Nabi ini Allah pilihkan untuk kita semua, dan bersyukurlah kita sekarang memiliki agama Islam ini, karena tidak semua Nabi merasakan derita ini. Nabi Allah mulia Isa alaihissalam, ketika kaumnya pengen membunuh, gak lama derita itu. Nabi Allah Isa itu hidup cuma 32 tahun, langsung ditarik ke langit. Benar Nabi Allah Isa mau dibunuh, tapi ujungnya selamatkan Allah. Rasulullah mau dibunuh itu bukan sehari dua hari. Berperang dengan kafir Quraisy itu sampai tahun ke-7 Hijriah. 13 tambah 7 berapa tahun ya, saudaraku sekalian? 20 tahun mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Keluarganya sendiri, kaumnya sendiri, pengikutnya sendiri, kampung halamannya sendiri, berperang 20 tahun. Yang pengen bunuh Rasulullah selalu. Ending akhirnya, kalau antum baca sirah di awal ini, kok setelah Fathul Makkah dimaafin semua dengan segala deritanya? Halo? Ada yang masuk akal kayak gini? Antum sanggup gak kayak gitu? Orang menyakiti habis-habisan, numpukin kotoran binatang tiap hari, nyekek dia segalanya. Ketika kekuasaan di tangan kita, sudah selesai semuanya ketakutan, dimaafin semuanya. Ini makhluk ajaib gitu, yang gak ada bandingannya. Demi Allah, kita semua nggak akan punya sifat semulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan orang dalam kondisi dia punya power. Ini nggak punya power aja kita nggak maafin orang, tambah lagi punya power gitu. Gua masih kesel sama dia, terserah sampai kapanpun. Nauzubillah min dzalik. Nggak berteguran dengan tetangga bertahun-tahun. Mudah-mudahan di sini nggak ada, amin. Jelas? Saya cuma mengatakan ini sirah ini adalah sekali lagi pahami mendetil bagaimana derita Rasulullah itu. Jangan nanti hanya mengkaji. Saya selalu bilang, kenapa semua ayat-ayat Makkiyah itu ya ayuhan nas, rata-rata manusia ini panggil. Tahun ketiga Hijriah baru berubah isi Quran itu ya ayyuhalladzina aman. Jadi jangan ngaku kita beriman kalau belum diuji. Syarat iman itu 13 tahun diuji ditambah 2 tahun. Tahun ketiga Hijriah baru ya ayyuhalladzina amanu. Jadi 15 tahun dulu ujian muslimnya, baru naik kelas. Dan ujiannya bukan ujian biasa. Bahkan, ya Allah berat banget ujian gua ini. Belum seberapa. Maka terkadang butuh kesabaran menikmati ujian Allah. Dan dibalik kesabaran nikmat ujian itu, nanti baru Allah akan berikan rewardnya yang lebih besar. Saya cuma mengingatkan ke kita, ini sampai setelah diboikot habis-habisan, setelah itu tumbangnya boikot ini bukan karena ibanya orang kafir Quraisy. Ada sebagian kecil yang ngajak masih keluarganya dari Sayyidatul Khadijah yang nemuin toko-toko ini nggak bergeming. Tapi nanti
Rasulullah ngomong ke pamannya, wahai paman, nah, perjanjian yang mereka buat sudah hangus semuanya. Mau ribut mereka, nggak percaya. Nggak mungkin. Masuklah mereka ke dalam Ka'bah melihat sisa yang ada. Makanya unik nih kafir Quraisy ini. Ternyata dalam perjanjian itu mereka yang tersisa dari perjanjian itu yang ada asma Allahnya saja. Jadi ketika saya membaca sirah ini, dalam perjanjian itu mereka tetap memberikan nama Allah. Ada kalimat Bismillahi Allah. Aku bilang, jadi walaupun mereka syirik, mereka masih memuliakan nama Allahnya. Ada. Yang menjadi masalah mereka itu adalah bukan mereka tidak mau beriman kepada Allah karena Tuhannya cuma satu, itu nggak masuk akal. Karena ada setelah Allah itu ada Lata, ada Uzza, ada tuhan-tuhan lain gitu. Dan itu yang didoktrinkan oleh nenek moyang mereka. Makanya lihat nanti, sebenarnya semua agama samawi itu harusnya berangkat haji. Makanya aneh nih kalau Yahudi dengan Nasrani nggak berhaji sekarang. Sedangkan Rasulullah sendiri setiap musim haji pasti datang dari semua penjuru kan sirahnya, dari mana-mana. Dan itulah kesempatan Rasulullah intisyarum menyebarkan dakwah Islam. Ingat, haji itu perintahnya bukan kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah Ibrahim, surat Al-Hajj ayat 27. Di situ yang diperintahkan serulah manusia untuk berangkat haji dengan cara berjalan kaki atau naik unta. Wa'adzin pinnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Nabi Allah Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji dengan jalan kaki atau naik unta khusus. Pak, Bu, makanya saya selalu katakan, mohon jangan dengarkan terjemahan brutal tentang haji. Diterjemahkan haji bila mampu, nggak ada. Manis sato'a ilaihi sabil adalah yang sanggup melakukan perjalanan. Antum nggak sanggup naik pesawat, naik kapal laut. Nggak sanggup naik kapal laut, bawa mobil kalau punya mobil. Nggak sanggup punya mobil, bawa motor yang punya motor. Nggak sanggup punya motor. Banyak sekarang yang haji naik sepeda. Nggak sanggup naik sepeda, sudah dimulai anak-anak muda Indonesia pergi haji dengan jalan sebagaimana perintah Quran. Diterjemahkan bila mampu, akhirnya tidak banyak orang mau berangkat haji. Haji itu rukun. Perintahnya bukan ke antum, ke Nabi Allah Ibrahim 5-10 ribu tahun yang lalu sebelum kita ada. Dan itu semua anak cucu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk ngambil haji ke Mekah. Hari ini santai aja kita nggak pergi haji. Padahal dia bukan bagian daripada fikih yang dipermudah. Syariat Allahnya itu adalah manis sato'a ilaihi sabil. Bahasa Arabnya yang sanggup melakukan perjalanan. Nggak ada yang mampu, diterjemahkan dengan bahasa brutalnya, yang mampu secara finansial terjemahannya. Makanya lebih bagus lagi berangkat haji itu makin muda makin bagus. Jangan nunggu sudah bau tanah, sudah penyakitan, sampai sana tinggal kedinginan, menggigil. Tambah lagi kalau sudah masuk hajinya, saya dulu berangkat haji tahun 2002 itu, 23 tahun yang lalu, itu bulan Desember. Waduh, yang tua-tua kamar itu sampai, karena saya waktu itu karom minta di Solasibah, hanya di kamar saja. Padahal ya masih mending, alhamdulillah, walaupun sudah tua masih ada semangat untuk. Tapi mohon didoktrinkan dari muda berangkat haji, setelah balik rukun Islam yang 5 ini tetap rukun, nggak berubah dia. Jelas? Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tadi nyebut lebih bagus kepada orang sekolah di depan waktu lebih bagus kepada karena hari Jumat itu orang bebas dari suruh hari Jumat juga tidak semua orang dibebaskan dari hukum. Orang kafir nggak bisa juga, orang musyrik nggak bisa juga, orang durhaka nggak bisa juga. Pembebasan yang dia katakan dalam hadis itu adalah karena mulianya hari itu. Hadisnya kan gini, kalau saya khutbah Jumat itu jangan pernah ada khutbah Jumat kecuali judul pertama yang disampaikan itu adalah pahamkan dulu hari Jumat itu apa istimewanya. Kenapa yang kan antum tanyakan orang beramal, iya hari Jumat itu sehebat-hebat amal masalahnya. Kan dalam hadisnya, kenapa hari Jumat disesuaikan? Pertama kali Allah ciptakan muka bumi ini di hari Jumat. Allah ciptakan semua isi dunia ini di hari Jumat. Allah ciptakan Nabi Allah Adam di hari Jumat, gitu. Ya kan gitu. Bahkan nanti kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Jadi istimewanya hari ini, antum lihat aja, dari nama dia beda. Nama hari-hari itu hitungan bahasa Arab. Yaumul Ahad. Kan dulu kita ngomongnya Ahad di sini kan gitu. Digantilah hari Minggu gitu. Ahad itu satu artinya kan gitu. Kemudian Yaumul Isnin kita Senin. Artinya dua. Yaumul Tsulasa artinya tiga. Hari Selasa. Yaumul Arbi'a Rabu gitu. Hari keempat. Yaumul Khamis hari ke 5. Nah, kenapa hari ini beda? Harusnya Yaumus Sittah. Kok dia hari Jumat? Beda. Nanti balik lagi setelah hari Jumat, Yaumus Sabat. Sabah. Di 7, hari ke-7. Jadi, 7 hari ini yang berbeda dengan Yaumil, karena hari berkumpul. Maka dikumpulkan semua pahalanya, kemuliaannya, keindahannya. Maka saya selalu bilang, hari Jumat itu kenapa dikatakan hari makan-makan? Kalau bisa pesta hari Jumat itu makan bareng di masjid. Karena hari itu khusus hari kumpul-kumpul. Hari kongko-kongko. Halo, kongko. Harinya duduk-duduk, harinya ngobrol-ngobrol, harinya pesta pora, hari kenikmatan yang paling mulia. Karena nggak ada hari lain, dinamakan Jumu'ah, berjamaah di situ. Gitu. Jadi dipisahkan namanya sendiri. Nah, karena hari itu hari kumpulnya besar-besaran, maka semua amal dikumpulkan, semua kemuliaan dikumpulkan. Memang bahasanya gini, tidak banyak juga kita ini tidak bisa semuanya dengan logika. Salah satu keimanan kita beriman dengan yang gaib. Banyak hal yang nggak masuk akal di otak kita. Terlalu banyak yang nanti baru ditemukan setelah dikaji dengan ilmu-ilmu hari ini. Ya kan itu? Ya. Ya sama logikanya, zaman Rasulullah itu nggak masuk akal Isra Mi'raj. Baru masuk akal setelah kita ada pesawat sekarang. Ya kan gitu? Dari dulu kan diributin, Muhammad gila gitu. Ya kan? Padahal bagi Allah memperjalankan Muhammad satu malam itu mungkin aja pintu surga itu ada di depan mata kita ini, kita nggak tahu. Karena itu pintu surga 8, nggak tahu pintunya, tinggal ketika Rasul ngomong, kan ada hadisnya, pintu surga paling kecil itu adalah dari Mekah sampai ke Madinah. Kita nggak tahu karena Rasul di Mekah dibukakan pintu itu, pintu pertama langsung masuk sampai ke sana. Allah alam bisawab. Karena pintu-pintu Allah, tambah lagi dia berjalannya dengan malaikat Jibril yang semua pintu itu dia punya fasilitas masuk ngetepnya gampang banget, dia sendiri yang paling mudah. Tidak ada malaikat yang bisa masuk semua pintu seenak-enak dewe. Gitu. Contoh gitu. Jadi emang ada hal-hal yang tetap kita ini jangan semua dilogikakan. Ketika kita semua melogikakan, karena dalam Islam itu dalil akli di bawah dalil nakli. Jangan akal di atas dalil ilahiyah. Sepakat, ada hal-hal yang
Setiap ada peristiwa itu kan ada ibu ketua buat kita. Ada pesan yang Allah sampaikan ke kita. Jadi gini, kalau ana dari sisi syariatnya hanya mengkajikan sampai di ilmu itu. Maka ketika antum punya kepakaran secara akliyah, serahkan kepada ahlinya di bidang itu. Memang perlu dikaji. Sama, contoh gini, kenapa makan pakai tangan itu baru ditemukan sekarang? Ternyata ada satu enzim yang tidak didapatkan dimanapun kecuali kan sahabat saking jilat tangannya. Baru sekarang masuk akal dikaji dengan teori kesehatan. Dengan lab-lab yang canggih-canggih baru ditemukan gitu. Silakan keahliannya dikaji aja. Semua keputusan Robbaniyah itu pasti nanti ujungnya masuk akal setelah ditemukan dengan ilmunya. Tapi jangan ditanyakan ketika Anda tidak punya keahlian itu. Gitu. Setiap orang punya keahlian. Nah, keahlian menafsirkan itu butuh sampai Anda bilang ilmu yang bukan cuma keahliannya, ilmu syariat yang kita banyak cuek juga, ilmu takwil mimpi. Dan itu syariat Allah. Setiap nabi itu mayoritas dapat wahyunya 80% dari mimpi. Dan itu harus ditakwil. Setiap kita tuh pasti punya mimpi. Mimpi kita tuh harus ditakwil. Itu pun kita cuek semua. Padahal itu isi Quran. Lihat, kisah terindah dalam Al-Quran, nahnu naqussu alaihi ahsanal qasas bima auhayna. Kisah Nabi Allah Yusuf. Awal ceritanya tentang melihat inni ra'aitu ahada asara kawkaban wasamsa wal qamar ra'aituhu li sajidi. Awalnya dari mimpi nggak masuk akal. Bapaknya pun langsung ngomongin, udah kau tunduk aja. Nah, dikaji. Maka hari ini saya sampai bilang, kalau ada yang kenal kiai yang pakar takwil mimpi, saya mau belajar karena itu syariat Allah dalam Al-Quran. Gitu. Nah, kemuliaan hari Jumat itu disebutkan detailnya gitu. Harinya kenapa? Karena hari dalam Islam itu hanya dikenal dengan 7 ini, namanya nama Islam. Sama, mohon maaf. Ketika antum berdoa, doa Nabi Allah ada Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah dulu ada berbahasa Arab? Wallahu a'lam bis-shawab. Doa Nabi Allah Yunus bin Matta ketika dalam ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka, dan dia masih hidup dalam itu, nggak masuk akal. Coba sampai hari ini sampai masih jadi perdebatan di mana ikan paus itu, apakah masih hidup? Iya. Nah, masuk akal nggak gitu? Gitu. Dia dalam ikan paus gitu, cuman berdoa aja keluar gitu. Ya kan itu. Sampai hari ini masih jadi perdebatan Nabi Allah Khidir masih hidup nggak gitu. Masuk akal nggak kalau dia masih hidup sampai hari ini? Ketemu sekali cuman dengan Nabi Allah Musa, nggak ada ketemu dengan Nabi lain. Cerita dalam Al-Quran dia ngajari adab ke Nabi Allah Musa, karena waktu itu Nabi Allah Musa nggak punya adab. Waktu itu, bukan selamanya. Setelah itu baru lulus dia. Hah? Ya adab itulah kesabaran. Awalnya belajar adab, intinya. Diajarin adab dulu gitu. Innaka lan tasbira ma'iya abada. Engkau nggak akan pernah bisa sabar bersamaku. Gitu. Makanya nanti ditakwil oleh andai Nabi Allah Musa waktu itu sabar, pasti banyak dikasih ilmu. Oh enggak usah ditersabsikan. Emang belajarnya cuma sampai situ takdirnya. Nggak usah dikarang-karang pakai otak lagi gitu. Nggak usah lebihkan, karena isi Quran cuma menerjemahkan 3 pelajaran ilmu mahal di situ kan gitu. Jadi banyak kan, antum bayangin doa Nabi Allah Musa tuh banyak banget. Rabbi inni Rabbana hablana min yang tadi, yang tentang saudara tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sebagainya. Doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi gfir Rabbana gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Antum tahu semua bahasa doa yang ada dalam Al-Qur'an itu awalnya bahasa mereka masing-masing. Bukan bahasa Arab. Yunus bin Matta berdoa dengan bahasa kaum Ninawanya. Nabi Allah Musa berdoa dengan bahasa Arabnya.
Nabi Allah Isa berdoa dengan bahasa Ibrani. Baru karena disempurnakan dengan Al-Quran berubah jadi bahasa Arab. Jadi doa-doa mereka dulu dengan bahasa mereka masing-masing. Karena kita punya Nabi terakhir orang Arab lah, akhirnya kita harus berbahasa Arab. Gitu. Jadi kalau antum melakukan wallahu alam, intinya kemuliaan hari Jumat bukan cuma hari Jumat. Yang dibebaskan dari azab kubur pun meninggal di bulan Ramadan. Karena emang hadisnya kan gitu, pintu neraka aja Allah tutup gitu. Udah jelas gitu. Jadi bukan cuma hari termulia itu hari Jumat paling istimewa. Ada bulan lebih istimewa dari Jumat gitu. Bulan Ramadan. Maka kalau Ramadan ketemu dengan hari Jumat itu lebih istimewa lagi gitu. Indah banget meninggal di hari Jumat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Lagi umroh di Madinah pula di Baki. Allahu Akbar. Amin. Itu. Jadi kalau ditanyakan seperti itu, tidak semua hal bisa masuk, tapi masing-masing yang punya ilmunya nanti akan ketemu semuanya. Karena emang ujung-ujungnya ilmu Allah itu masuk akal, tapi jangan diakal-akalin. Itu aja prinsipnya. Karena kadang-kadang kita belum sampai, nanti ditemukan dengan kajian-kajian penelitian mesti ketemu. Ya. Memang yang harus diingat, hati-hati ya, hati-hati kita hidup umat Islam di akhir zaman dengan hadisnya. Saya pernah mengumpulkan 400 hadis akhir zaman, itu menakutkan. Yang paling menakutkan itu hadis ujungnya dari hadis itu, paginya mereka beriman, sorenya mereka kafir. Antara keimanan dan kafiran itu tipis banget di akhir zaman. Dan rata-rata kita ngerasa udah paling benar beragama. Paling gampang menyalah-nyalakan. Paling gampang jelek-jelekin orang. Yang nabinya nggak pernah melakukan itu. Hati-hati. Akhir zaman itu akan bermunculnya fikro-fikro yang ngerasa paling benar. Itu hadis. Mencaci maki, menghinakan, ngerasa dirinya paling soleh, paling alim gitu. Tanda orang yang sudah ngerasakan kenikmatan yang dikatakan tadi, apakah bisa dilihat orang itu? Ya sebenarnya dalam Al-Quran sendiri sudah disampaikan ciri-ciri orang-orang beriman itu. Baca aja surat Al-Mu'minun 1-11 itu rangkuman amal orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum walladzina hum anis salatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Nah, penghuni firdaus itu hanya 11 surat dalam surat Al-Mu'minun. Itu aja amalan utama. Jaga sholat. Bapak, Ibu, coba nikmatin sholat itu ketika at-tahiyat itu kan mi'rajnya Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Resapi oleh antum 120.000 nabi kita salawatin ketika sholat itu. Ingat hadisnya, Nabi itu ada 120.000 hadis Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat itu kita, kalau antum rasakan dengan merindingnya, kita sedang mengucapkan salam ke 120.000 nabi. Bukan cuma 25 Rasul. Karena kalau Assalamualaikum ayyuhan Rasulullah, berarti terkunci hanya 20. Ayyuhan nabiyyu, jamaah banget. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillah. Luar biasa. Assalamu alaina kepada kita semua. Wa ala ibadillah
kita pun minta syafaat kepada orang-orang soleh dalam sholat. Wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Maka tahiyat awal itu tahiyat mi'raj. Resapin aja. Dua, semua nabi, 120 nabi kita sholawatin. Salam. Salam kedua kepada diri kita dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Kadang-kadang harus ditangisin di situ. Ketika dua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Baru setelah mengucapkan itu persaksian, asyhadu an la ilaha illallah. Saksikan ya Allah. Ada persaksian lagi. Maka tolong sholat itu dinikmati, diresapi. Jelas? Butuh persapan makin tua, makin berumur, amal terus makin meningkat. Sholat bukan cuma tenggak-tenggit doang, tapi sholat sudah menjadi kenikmatan kita. Kalau bahasa saya gini, kalau antum ngerasakan makanan paling nikmat, harusnya sholat di atas segalanya. Kenikmatan seorang mukmin itu adalah sholat. Gak ada yang lebih nikmat dari itu. Kenikmatan paling nikmat bagi seorang mukmin ketika dia sholat. Karena Al-Quran mengatakan, surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Tidak ada yang lebih nikmat, karena balasan sholat yang nikmat masuk Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Semoga kita kelak dikumpulkan di Jannah Firdausnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup? Jazakumullah khairan jaza. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Ingat ini subuh kita lumayan, sekarang ini dulu bangun jam 4 udah bisa tahajud. Setengah 4 aja kadang-kadang rasa diburu-buru. Jadi ya tidurnya, ternyata tidur paling nikmat itu tidurnya Rasulullah, tidurnya ba'da Isya. Itu tidurnya Rasulullah. Orang yang tidur ba'da Isya langsung tidur, itu pasti bangunnya jam 2:30 paling lambat. Jam 2 tuh udah gelisah tidur. Kalau tidur ba'da, masalahnya jam 11 masih nonton, masih apa, panjang banget. Wajar lah akhirnya kita banyak, wajar Rasulullah sehat banget gitu. Rasulullah tahu banget kadarnya. Dan saya coba praktekkan itu, Masya Allah, emang nikmat banget ya. Nah, Rasulullah berjalan kaki 10.000 langkah ba'da subuh, ba'da isya. Setiap hari Rasulullah jalan kakinya 10.000 langkah. Jadi benerlah komplek ini kalau hari Sabtu Ahad penuh banget, cuma Sabtu Ahad doang gitu. Rame, tapi banyak orang yang belanjanya mencari makanan gitu. Setiap hari Rasulullah keliling di Mekah, di Madinah ya, kalau di Madinah 10.000 langkah Rasulullah. 10.000 langkah itu hari ini kalau dihitung dengan kilometer sekitar 8 kiloan. Itu baginda. Semoga kita bisa ngamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi